eh, gambar ini ya, terutama dalam topik-topik mengenai kekayaan intelektual. Nah, jadi memang untuk intelektual ini kita khususnya di Microsoft. Nah, inilah yang dia terima. Contohnya ini ada gambar layar dalam satu kita bisa punya ya arti dalam kita punya peluang untuk memperoleh kekayaan intelektual tidak hanya satu saja. Nah, contohnya ini di produk laptop misalnya. Nah, di dalam produk laptop ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa jenis kekayaan intelektual yang bisa kita daftarkan. Nah, yang pertama ada paten. Paten ini dari sisi teknologi ya Bapak Ibu ya, yang ini sudah dan sedang kita kerjakan. Nah, jadi untuk paten teknologi dalam hal ini di laptop bisa teknologi layar, layar sentuhnya, kemudian ada touchpad-nya bisa. Kemudian ada hak cipta. Hak cipta ini juga sudah sering kita kerjakan. Untuk hak cipta sendiri, ya kalau di cipta program komputer itu semua masuk di hak cipta. Kalau di Amerika memang program sudah masuk ke paten, makanya Microsoft Windows itu dia kalau di Amerika dia dipatenkan. Tapi kalau di Indonesia dia masuk ke hak cipta. Kemudian untuk tentunya ada merek laptop, ada Asus, ada ya, macam-macam ada di nya itu untuk desain mainboardnya atau motherboardnya. Nah, yang ini yang akan kita bahas yaitu adalah desain industri. Nah, jadi untuk desain industri ini dia sesuai namanya desain Bapak Ibu ya. Jadi yang didaftarkan itu adalah desainnya, tampilannya. Nah, dia yang hanya bisa dilihat dari luar. Nah, dilihat dari luar dan memang nyata kita bisa lihat. Nah, jadi dalam satu produk laptop ini kita bisa lihat ada 5 ya, ada 5 KI yang didaftarkan. Bahkan patennya di sini bisa kita lihat ada 2 paten yang bisa didaftarkan. Nah, jadi ini salah satu apa ya, salah satu nanti ketika Bapak Ibu membuat kegiatan penelitian ataupun bisa nanti memetakan luaran-luaran KI yang mungkin untuk dilakukan atau didaftarkan. Selain yang kelima ini ada indikasi geografis, rahasia dagang, varietas tanaman, dan kekayaan intelektual komunal. Ini kita hari ini fokus ke desain ya di industri ini sifatnya adalah definisinya suatu kreasi ya ataupun ciptaan ya mengenai bentuk. Nah, bentuk, konfigurasi, ada komposisi garis, komposisi warna atau gabungan keduanya. Bisa bentuknya dia 3 dimensi, bisa bentuknya dia 2 dimensi. Nah, jadi ada memberikan kesan estetis ya dan dia harus diwujudkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini juga nanti bisa dipakai untuk menghasilkan suatu produk, bisa barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Yang artinya bahwa desain industri yang didaftarkan ya itu memang wajib, artinya dia kalau mau diproduksi secara massal ya itu memang bisa. Nah, jadi bukan bukan desain yang tidak mungkin untuk diproduksi seperti itu Bapak Ibu. Nah, nah ini kriterianya ya Bapak Ibu. Nah, jadi tampilan produk ataupun barang ya, estetikanya bisa 3 dimensi, ya, bisa 2 dimensi atau kombinasi keduanya. Nah, jadi untuk desain industri yang mendapatkan pelindungan, ya ini tentunya yang baru Bapak Ibu ya. Yang baru dia bisa memberikan kesan estetis, yang namanya estetika berarti kan tampilan Bapak Ibu ya. Tampilannya, kemudian bisa dilihat dengan mata, jangan sampai dia produknya abstrak. Nah, kalau produknya abstrak, misalnya gambarnya nggak jelas, gambarnya itu mungkin terlalu gelap. Nah, itu nanti bisa ditolak ketika kita melakukan pengajuan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dia logis dapat diterapkan di produk industri. Diterapkan di produk industri itu artinya seperti yang saya sampaikan tadi, memang dia bisa diproduksi secara massal atau memang bisa dijadikan salah satu komoditi industri. Untuk pelindungannya sendiri jangka waktunya ini 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Nah, ini nanti untuk share juga kepada Bapak Ibu bahwa pelindungan itu
dimulai sejak tanggal penerimaan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika nanti Bapak Ibu misalnya ngajukan desain industri ataupun paten, bukan pelindungan itu waktunya itu bukan dimulai dari ketika dia granted atau diberikan, tapi mulai tanggal penerimaan. Jadi kalau misalnya paten, ya apa namanya ya kita sendiri kemarin sempat mispersepsi sih, kita kira memang itu sejak sejak dia di granted gitu ya, ternyata sejak tanggal penerimaan. Jadi ketika mendaftarnya atau penerimaan filenya di tahun 2018, kemudian dia grantednya di tahun 2021, ya dari tahun 2018 itu sudah masuk dia ke dalam jangka waktu pelindungannya, berarti sudah 3 tahun dia dilindungi. Nah, kemudian apa ini desain industri penting? Ya, jadi artinya karena ini konsepnya adalah untuk industri, nah sudah pasti memang base-nya itu adalah based on consumer ya. Nah, jadi ada konsumen, tentunya kalau konsumen ini memang banyak mendasarkan pilihannya kepada tampilan produk. Nah, kemudian melindungi tampilan produk dengan desain industri, yaitu untuk memberikan keunggulan kompetitif. Nah, kemudian hak desain industri untuk produk fashion, ya, bisa juga untuk kerajinan tangan, mainan, nah, dan lain sebagainya. Nah, ini ada peluang untuk Bapak Ibu, ya, untuk kita semuanya yang di kampus ini untuk dunia digital. Nah, saat ini di Indonesia itu di desain industri, jadi bisa juga kita daftarkan antar muka pengguna grafis atau GUI ya, graphical user interface untuk aplikasi misalnya. Jadi kalau ada aplikasi web, ada aplikasi mobile, ya itu antar mukanya bisa kita daftarkan. Nah, cuman yang didaftarkan itu dia nggak bisa satu set kalau misalnya aplikasi. Jadi artinya per halaman-halaman. Jadi satu desain satu sertifikat untuk satu halaman. Makanya kebanyakan yang didaftarkan itu adalah halaman web atau halaman aplikasi tampilannya, desain tampilannya yang paling unik. Desain tampilan ini bukan desain mockup, tapi desain yang sudah jadi. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian untuk kita peneliti, ya tentunya ini menambah opsi luaran tambahan ya Bapak Ibu, dan potensi hilirisasi produk penelitian dan juga nanti PKM. Nah ini contoh untuk gambar desain 3 dimensi dan 2 dimensi. Nah jadi kalau misalnya yang mau kita daftarkan dalam bentuk 3 dimensi, ya contohnya ini ada pisau cukur ya Bapak Ibu ya. Nah jadi semua bentuknya ini ya dari perspektifnya atas, bawah, depan, belakang, samping, nah itu semua didaftarin. Nah kalau untuk 2 dimensi biasanya yang didaftarin itu hanya tampak perspektif ya kan, dan juga bisa tampak depan. Tampak depan saja pun nggak apa-apa kalau gambarnya gambar 2 dimensi. Nah ini contoh-contoh untuk kreasi pada desain industri. Nah jadi kita bisa lihat eh, ya kita bisa lihat di sini memang ini ya memang untuk desain memang ya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya ini ada desain untuk eh, sendok selai kali ini ya, sendok selai, kemudian ada tas bingkisan, ada goodie bag, ini bisa didaftarkan. Nah jadi Bapak Ibu ada juga banyak judul misalnya saya lihat untuk PKM ya. Untuk PKM ini kan sering gitu ya judulnya itu berhubungan dengan standarisasi produk. Nah jadi ini bisa nambah luaran PKM jadinya. Ketika melakukan standarisasi produk itu kan biasa ada kayak standarisasi kemasan, ya kan, standarisasi tampilan dari produknya, perbaikan tampilan produk. Nah, jadi tampilan yang baru itu, nah itu bisa kita daftarkan untuk desain industri. Nah, jadi kan menambah luarnya. Pertanyaannya sama nggak kumnya Pak? Sama dengan hak cipta Bapak Ibu. Nah, tapi kan tentunya lebih kaya ya kalau memang ternyata ada desain yang disukai oleh mungkin ada investor gitu ya. Nah, itu kan bisa bernilai jadinya kepada kita di Unimed, khususnya kepada para inventor. Nah, ini contoh tempat telur ya, Bapak Ibu. Nah, biasa kan kalau di Indonesia kan tempat
ya. Kalau di Indomaret mungkin dari bahan kertas, karena kemudian ada apa nih, dari jerami mungkin. Nah, ini juga ada contoh untuk gantungan teh. Nah, ini juga bisa dimasukkan ke desain industri. Nah, makanya peluang besarnya sebenarnya kalau PKM-nya mengambil tema standarisasi produk ya Bapak Ibu ya. Nah, peningkatan hasil peningkatan kualitas produk. Nah, ini sangat bermanfaat bisa masuk nanti ke desain industri. Nah, ini contoh kemasan dan ini kan sebenarnya sering dilakukan ini untuk PKM. Nah, jadi peluang dari contoh kemasan jenis permohonan itu desain ini desain keseluruhan, kemudian desain parsial dan ada desain seperangkat. Contohnya, nah ini desain keseluruhan ini ya dia bisa rata ya umumnya yang komponennya itu bisa dibongkar pasang, ya bisa dilepas-lepas. Contohnya mobil, sepeda motor misalnya. Nah ini contoh. Nah, ini kan lagi musim kendaraan listrik Bapak Ibu ya. Nah, tapi memang itu cocoknya di teknik memang. Kemudian desain parsial. Nah, jadi desain parsial nanti biasanya di gambarnya itu ini atau yang tidak di nah ini kemasan apa ya banyak banyak beragam desain Bapak Ibu ya. Ada macam-macam gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu beli kotak Bapak beli handphone gitu ya, beli handphone. Nah, kotaknya itu kan sekarang udah seperti apa ya? Jadi seperti satu hal yang unik gitu. Jadi kalau misalnya beli merek Samsung misalnya gitu ya, kotaknya itu apa? Ketika unboxing tuh beda. Beda rasanya ketika buka produk dari Apple, terus ngebuka produk dari Samsung. Mereka berusaha untuk membuat ada bedanya gitu. Nah, jadi di situ salah satu contoh desain industri yang nyata untuk kita gitu. Kemudian ini penyajian gambar desain parsial ya sama kita tadi. Nah ini, nah ini gambar mesin cuci ya Bapak Ibu ya. Nah ini, nah jadi yang gambar garis putus-putus ini itu tidak dilindungi. Yang dilindungi adalah yang garis ini sebagai aja kan eh, eh, dan meja maka minum. Nah ini desain seperangkat. Untuk desain varian ini dia misalnya seperti turunan ya Bapak ya. Kalau